Jangan sampai oknum-oknum dokter ini bisa berpotensi merusak kewibawaan profesi seorang dokter. Kenapa? Melacurkan diri dengan mau diajak kong kali kong untuk memeras orang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ini saya dapat banyak WhatsApp maupun masukan-masukan lain lewat email saya pribadi maupun email kanal Anak Bangsa TV terkait dengan isu-isu atau cerita di mana WNI yang datang ke Indonesia sesuai dengan protokol kesehatan yang kita punya itu harus memang melakukan isolasi mandiri, bisa seminggu, bisa 5 hari, dan tempatnya ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BNPB. Nah, saya setuju dengan protokol seperti itu untuk mendeteksi yang bersangkutan membawa virus dari luar atau tidak. Nah, yang menjadi miris ternyata ada cerita dan aroma tidak sedap dalam proses kedatangan WNI dari luar negeri ke Indonesia ini. Apa itu aroma tidak sedap? Adalah aroma pemerasan, aroma korupsi oleh beberapa oknum yang ditugaskan baik dari Satgas Covid maupun dari BNPB. Dan ini melibatkan para tenaga medis dan banyak hal. Sebagai contoh begini, ada seorang datang dari Singapura, kemudian harus isoman 5 hari, dia harus membayar hotel sekitar 17 juta gitu ya. Kemudian dia masuk, itu angka 17 juta sekian itu termasuk dengan pemeriksaan COVID. Yang bersangkutan dari Singapura sudah keluar juga dengan dengan hasil COVID yang negatif. Tapi kemudian di Indonesia dia harus melakukan PCR swab lagi dan hasilnya dikatakan positif gitu. Yang bersangkutan karena merasa sehat atau apa gitu ya, ingin melakukan verify atau second opinion dengan pemeriksaan sendiri, biaya sendiri. Tidak diperbolehkan. Ini aneh gitu ya. Akhirnya salah satu orang yang menjadi korban ini karena dia mempunyai koneksi sahabat-sahabat di kepolisian atau apa, akhirnya bisa melakukan swab PCR sendiri dengan mendatangkan lab yang kredibel di Jakarta. Ternyata hasilnya negatif. Hal seperti ini yang sering terjadi, ada pemaksaan, ada unsur aroma pemerasan, sehingga orang-orang di luar negeri ini takut pulang ke Indonesia. Tadi malam salah satu sahabat saya dari Jerman juga mengeluhkan hal yang sama gitu. Ada ketakutan dia pulang ke Indonesia akan diperlakukan seperti ini. Sahabat Indonesia, oknum-oknum yang jahat ini, yang pertama yang jelas merusak nama institusi BNPB maupun Satgas Covid. Ujungnya adalah merusak nama baik Indonesia. Ini luar biasa jahatnya. Aduh, saya speechless dengan orang-orang yang tega seperti ini. Mereka ini memanfaatkan pandemi ini untuk menangguk keuntungan memeras orang. Ini kan jahat sekali. Ini penjahat kemanusiaan kalau saya bilang. Ada aroma kecurigaan orang yang dari luar negeri supaya dapat diperas, di-COVID-kan. Ini kan persepsi seperti ini bahaya gitu. Apalagi sekarang ini era media sosial. Jujur saya sudah menerima masukan seperti ini beberapa minggu yang lalu. Saya mencoba endapkan dulu, saya tarik kasus dulu, jangan sampai ini menimbulkan fitnah. Tapi ternyata majalah berita
populer yang paling terkenal di Indonesia sudah mengangkat hal ini gitu. Dan seperti biasa konon katanya dari BNPB maupun dari juru bicara Satgas Covid menjawab sangat normatif gitu. Nah, untuk itu sahabat Indonesia, saya ini memohon kepada Kepala BNPB, kemudian Satgas Covid atau siapapun yang mempunyai kaitan dengan pemeriksaan para WNI yang datang dari luar negeri masuk ke negaranya, tolong diperiksa lagi. Jangan sampai garda terdepan orang-orang yang kita tugaskan itu mencitrakan buruk tentang Indonesia. Ini luar biasa jahat. Mereka ini sangat pragmatis, hanya mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan tidak memikirkan nama institusi BNPB, Satgas Covid, kemudian juga tidak memikirkan nama baik Indonesia. Otaknya orang-orang seperti ini kan otak yang sempit gitu ya. Orang yang lebih jahat dari para penjahat menurut saya. Kenapa? Dampaknya ini luar biasa. Bad image terbentuk, citra negatif terbentuk karena ulah-ulah para oknum ini. Pada kesempatan ini sahabat Indonesia, saya memohon kepada Kepala BNPB yang baru, Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito, mohon Pak, tertibkan orang-orang ini. Karena orang-orang ini, oknum-oknum ini merusak Indonesia, merusak nama baik, dan ini akan menjadi collateral damage yang mengular kemana-mana. Sehingga upaya pemerintah yang sudah tepat, yang begitu peduli dengan Covid ini rusak gara-gara penjahat-penjahat yang di garda depan ini. Saya juga mohon kepada ID terutama untuk menertibkan anggotanya yang ditugaskan di garda depan. Jangan sampai oknum-oknum dokter ini bisa berpotensi merusak kewibawaan profesi seorang dokter. Kenapa? Melacurkan diri dengan mau diajak kong kali kong untuk memeras orang. Sahabat Indonesia, suara-suara ini sudah banyak terdengar di mana-mana. Saya agak heran, kenapa respon dari pemerintah sangat lambat. Pemerintah harusnya sadar bahwa ini mempunyai dampak yang sangat serius untuk nama baik Indonesia di mata internasional. Kalau mereka bersuara ke media asing, habis kita. Mereka ini yang mau pulang inilah WNI, warga negara Indonesia. Indonesia adalah rumah mereka. Nah, saya akhirnya sedih nih. Kalau WNI yang pulang ke Indonesia diperlakukan, diperas seperti ini, apalagi kalau WNA yang datang ke Indonesia, jangan-jangan diperlakukan lebih kejam lagi. Ini jauh lebih buruk kalau itu terjadi. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya mohon kepada Kepala BNPB yang juga menjabat sebagai Kepala Satgas Covid, kemudian juga Pak Erick Thohir sebagai Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Pak Erlangga Hartarto sebagai pemimpin tertinggi dalam penanganan Covid ini, tolong bertindak. Pada saat kita sibuk menyiapkan tabung oksigen, kemudian sibuk menyiapkan obat, kita sibuk vaksinasi, upaya keras dari negara dirusak oleh oknum-oknum seperti ini. Saya menunggu, dalam waktu 1 minggu ini akan saya tunggu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau tidak, mohon maaf, atas nama saya pribadi dan atas nama orang-orang yang dikorbankan karena ulah-ulah oknum-oknum jahat ini, saya akan tetap bersuara. Bukan untuk mempermalukan siapa-siapa. Intinya suara saya adalah untuk menjaga Indonesia. Jangan sampai nama baik Indonesia ini rusak gara-gara ulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Sekali lagi saya mohon kepada Kepala BNPB maupun siapapun yang bertugas, yang bertanggung jawab dalam penanganan Covid, terutama yang di bandara-bandara, tolong tertibkan. Isu ini sudah menjadi konsumsi di ruang publik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jangan sampai ini terus menjadi gorengan dari kelompok-kelompok manapun yang ingin merusak nama baik Indonesia. Jadi sekali lagi saya minta tolong bertindaklah.
para pejabat yang terhormat, bersihkan, klarifikasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang bisa berpotensi merusak nama baik Indonesia. Jangan sampai ada suatu statement dari WNI maupun dari WNA, akhirnya mereka menahan diri untuk masuk ke Indonesia karena takut di-COVID-kan, dalam tanda kutip. Ini kan luar biasa berbahaya gitu. COVID ini pandemi, bukan ajang untuk mencari keuntungan atau ajang korupsi atau ajang pemerasan gitu. Sekali lagi saya mohon kepada para pejabat yang terkait, tolong hormatilah upaya keras dari Presiden Jokowi yang sudah sepenuh hati total untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Jadi bertindaklah, bersihkanlah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada saat Anda sudah membersihkan, saya dengan serta-merta akan mengabarkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia tidak ada lagi praktek-praktek pemerasan di bandara. Itu janji saya untuk membantu pemerintah. Terima kasih sahabat Indonesia. Jangan lupa untuk tetap menggunakan masker. Masker double kalau bisa, kecuali masker N95, tidak perlu double. Tapi kalau masker yang lain, lebih baik kita lakukan masker double. Kenapa? Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, dan masker kita melindungi Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk kita semua bangsa Indonesia. Saya Rudi Eskamuri.